vaksinasi benar-benar bikin Indonesia ternyata adalah para ulama. Nah ini, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa diskursus soal nasab ini memang sesungguhnya sudah final. Kelompok Alawi yang diwakili oleh Robita Alawiyah tidak mampu menghadirkan naskah-naskah atau kitab-kitab yang sejaman dengan leluhurnya yang menjelaskan dirinya bahwa mereka tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika didorong melakukan tes DNA, mereka juga menolak. Dan ternyata dari hasil temuan yang ada bahwa ada klan Baklawi yang pernah melakukan tes DNA, tetapi memang haplonya itu G, artinya gennya adalah Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama Tolong 9 dari Buta Pandita Lobi Kabupaten Bulukumba. Kali ini ada satu video yang menurut saya ini sangat berani dan luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Gus Abbas dari Buntet. Ya, kita tahu bahwa memang Gus Abbas ini salah satu klan Wali Songo yang memang begitu berani sesuai dengan leluhurnya Ki Buntet ya, Kiai Buntet ya. Itu dalam sejarah jelas bagaimana waktu terjadi peperangan di Surabaya, kakek beliau adalah salah satu ikon pejuang yang membuat pesawat-pesawat dari sekutu itu berjatuhan hanya dengan bermodalkan tongkatnya. Itu cerita-cerita yang selama ini booming di kalangan Nahdien. Nah, kali ini ada satu yang menarik dari beliau, di mana beliau secara tegas mengumumkan ke khalayak melalui videonya bahwa memang nasab kelompok Lawi ini rungkat, tidak bisa lagi dipertahankan karena mereka tidak mampu menghadirkan naskah-naskah atau tes-tes yang sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan daripada Kiai Imaduddin Utsman di dalam karya tulis ilmiahnya. Bagaimana videonya? Coba kita simak secara bersama-sama dan kita memberikan reaksi dan komentar secara bersama-sama. Jadi silahkan ditulis di bawah seperti apa tanggapannya dari apa yang disampaikan oleh Kiai Abbas Buntet ini. Lamun sampean ngomong iki masalah diiman. Diiman sing ora seneng habaib, diiman sing ngajari benci habaib jare sapa. Tapi ngomong aja sembarangan ngene. Ari diiman tuh wong pinter, kula ngerti dhewe. Karangan bahasa Arab akeh, anak 17 karya kitab nganggo bahasa Arab. Orang sembarangan diiman. Nah itu. Jadi beliau tegas melakukan pembelaan terhadap Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, di mana memang Kiai Imad akhir-akhir ini sejak bicara soal nasab itu beliau berupaya didegradasi oleh orang-orang yang membela kelompok Lawi, termasuk saya kira budak-budaknya ya, yang menganggap bahwa Kiai Imad ini tidak ada apa-apanya. Lalu Kiai Abbas Buntet di sini memberikan penegasan bahwa Kiai Imad itu sudah menulis ada 17 kitab. Dan artinya apa? Kalau orang yang sudah menulis kitab, lalu kemudian ada orang yang mencoba mengkritik Kiai Imad dan dia belum punya karya, maka sesungguhnya yang nyampai itu adalah mereka. Coba kita lanjutkan lagi seperti apa. Anak-anak Kiai kami, walaupun mereka semua tidak pernah memunculkan nama sayyidnya, tidak pernah memunculkan nama syarifnya, sebab mereka berpegangan bahwa manifta bin nasab wal abad zahabat barakatuh. Barang siapa sing nyombongi nasab, bari nyombongi bapak. Nah, ini juga satu hal yang penting dicatat, bahwa memang selama ini klan Wali Songo dan ulama-ulama Nusantara itu
tidak pernah membangga-banggakan nasabnya, sekalipun mereka tahu bahwa dirinya tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena barang siapa yang selalu menyombongkan nasabnya, maka bisa-bisa barokahnya itu hilang. Nah, kebalikan dari sebelah sana. Kalau di sebelah sana itu modalnya cuma satu, bagaimana kemudian nasabnya yang ditonjolkan ke permukaan tanpa ada keilmuan di dalamnya. Sehingga apa? Inilah yang menjadi persoalan hari ini. Karena kalau nasab yang selalu dikedepankan, maka sesungguhnya sama saja kita kembali ke zaman jahiliyah. Dan itulah sebenarnya kemunculannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberangus jahiliyah itu yang selalu mengedepankan nasabnya. Nah, oleh Kiai Abbas jelas, tegas bahwa seluruh ulama-ulama Nusantara, seluruh Sayyid Sarif yang merupakan zuriat dari Wali Songo, selama ini tidak pernah menggembor-gemborkan nasabnya karena mereka sadar betul bahwa sesungguhnya kalau selalu mengedepankan nasab, keturunan, maka itu akan menjauhkan diri kita dari barokah. Karena sekali lagi memang ketaatan yang jauh lebih utama dari segalanya. Coba kita lanjut lagi ya. Ternyata bapak ini berhasilnya menggunakan nasab dari Kanjeng Nabi secara mulai kampung. Masyarakat banyak menolak. Narkoba, lembaga Sayyid Salim untuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain menolak kaum bapak ini dari putra Kanjeng Nabi karena tidak ada dasarnya. Tapi ternyata berdasarkan Rasulullah sesuai Kanjeng Nabi benar-benar di Indonesia ternyata adalah para ulama yang Ini. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa diskursus soal nasab ini memang sesungguhnya sudah final. Kelompok Alawi yang diwakili oleh Robita Alawiyah tidak mampu menghadirkan naskah-naskah atau kitab-kitab yang sejaman dengan leluhurnya yang menjelaskan dirinya bahwa mereka tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika didorong melakukan tes DNA, mereka juga menolak. Dan ternyata dari hasil temuan yang ada bahwa ada klan Baklawi yang pernah melakukan tes DNA, tetapi memang haplonya itu G, artinya gennya adalah komunitas Yahudi, tidak bersambung ke Bani Hasyim atau Bani Muthalib yang notabene-nya adalah haplo J. Nah, itu masalahnya. Jadi rungkat secara naskah, rungkat juga secara tes DNA. Justru kebalikannya, ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama pesantren, para pribumi, justru itu yang tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan beberapa fakta hasil tes DNA dan manuskrip kuno yang ada di kerajaan-kerajaan di Nusantara. Itu jelas sekali ketersambungannya ke Wali Songo sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alimin pesantren ngaku putra Kanjeng Nabi, betul putra Kanjeng Nabi jatuh itu cuma pegagan. Minyak wangi regane selamewu didoleh 2,5 juta, bahkan bulan dimancing keluarga, mancing rakyat kampung itu banyak duit. Ya suarga kayak ente apa. Nah, betul juga. Jadi selama ini memang banyak di kalangan mereka ngaku-ngaku sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya untuk melariskan jualannya atas nama barokah, menjual minyak wangi dengan begitu mahal dengan asumsi bahwa kalau ini yang dipakai maka akan mendapatkan barokah dari Kanjeng Nabi. Ya, itulah. Jadi kelihatan bahwa memang aspek yang dikedepankan adalah bagaimana meraih keuntungan yang besar dari kalangan pribumi, terutama saya kira Nahdien yang memang sangat manut dengan yang namanya habaib karena selama ini masih menganggap sebagai cucu Rasulullah. Jadi apapun jualannya demi untuk mendapatkan barokah, itu para muslim pribumi itu membeli dengan harga berapapun yang dipatok karena asumsinya dengan menggunakan ini akan dekat dengan Rasulullah dan itu artinya akan mendapatkan barokah dari Rasulullah dan masuk surga. Akhirnya berbondong-bondonglah umat ini untuk membeli minyak-minyak yang dijual oleh mereka. Nah, ini salah satu penegasan Gus Abbas yang saya kira sangat kontekstual dengan situasi yang kita hadapi hari ini di tengah-tengah umat yang dalam artian hari ini
belajar mencari jati dirinya, berupaya keras bagaimana menjadi umat yang baik. Dan kemudian muncul orang-orang ini melakukan doktrin. Dan ingat, kalau sudah bicara surga, orang kadang-kadang tidak berpikir panjang, dan itulah yang terjadi. Termanfaatkanlah mereka oleh dongeng-dongeng yang dibangun oleh oknum-oknum kelam Ba'lawi ini, di mana mereka selalu mendoktrin umat bahwa dia adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus ditaati. Atas nama kutuai kanjeng Nabi, sifat kata ini repot akan 2 kali jangan begitu. Siang Yaman, siang Irak, ini cicing repot akan Pak. Oknum itu oknum orang kabeane. Jadi memang selama ini itulah yang terjadi. Jadi oknum-oknum Ba'lawi di daerah manapun, termasuk di Timur Tengah, itu selalu merepotkan orang-orang lokal. Nah, itulah tabiat. Jadi kembali lagi bahwa memang kecurigaan masyarakat Nusantara bahwa mereka bukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikonfirmasi dengan kajian kitab Kiai Imaduddin Uzbang Al-Bantani, lalu kemudian hasil tes DNA, di mana mereka menolak dengan mentah-mentah usulan-usulan tes DNA itu. Lalu kemudian kejadian-kejadian di belakangnya yang memang banyak oknum-oknum dari kalangan mereka yang memang dalam membuat satu narasi itu kecenderungannya mendegradasi orang lain, menghina orang lain, bahkan ulama-ulama pun dihinakan, dan acap kali membuat kekacauan di setiap negara di mana dia berada. Sebutlah misalnya gerakan 212 yang terjadi di Indonesia. Itu kalau bukan oknum habaib yang menggerakkan, mana mungkin umat mau berkumpul sebanyak itu. Nah, artinya apa? Selama ini mereka sukses sebenarnya menggaungkan agendanya untuk bagaimana supaya para pribumi ini takluk kepada mereka, dengan senantiasa mengatakan bahwa aneh adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para syarifah, para sedulur, bola bingung panjenengan sudah dibahaini, ituran bahaini, ituran jaluk mensampean wis, khusus sampai luru-luru nah sampai kanjeng sebab sejarah kalian yang seperti itu. Yang penting panjenengan merubah awak kebelan sing bener dari rakyat Indonesia. Akhlaknya sing bener, ngajar uang pegangan sing bener, aja ngajar musuhi pemerintah. Negara dimusuhi, pemerintah dimusuhi kampung desa kami kiai. Nah ini, jadi oleh Kiai Abbas, beliau minta dengan tegas kepada seluruh kalangan Ba'lawi untuk jangan sombong dan jangan selalu melakukan hasutan-hasutan terhadap pribumi. Jangan memusuhi pemerintah, mendajal-dajalkan Pancasila misalnya, yang membuat kemudian rakyat terprovokasi karena kalian masih menganggap diri kalian sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimana kalau itu yang diangkat, maka otomatis akan membuat orang semua, ya khususnya yang awam, untuk ikut kepada apa yang Anda suruhkan. Jadi kalian hidup baik saja, hidup normal, berdakwah apa adanya, sopan dan santun, menghargai orang-orang yang ada di sekitar Anda, memuliakan ulama-ulama pribumi. Saya kira itu sudah cukup luar biasa apa yang menjadi penegasan dari Kiai Abbas pada momentum video di akhir ini. Nah, memang yang paling miris adalah ketika mereka semua ini sudah berani mengacak-ngacak NU, menghina-hina ulama NU. Padahal kalau kita menilik sejarah, mereka ini tidak ada apa-apanya. Seandainya tidak ada NU. Dan kita paham betul bagaimana kemudian Kiai Wahab Hasbullah menghadap ke Pak Soekarno atas permintaan Kiai Hasyim Asy'ari agar mereka dijadikan warga negara Indonesia. Nah, itu fakta sejarah, dan bahkan ulama-ulama NU hari ini selama ini selalu menyerukan supaya kita manut terhadap para habaib karena mereka katanya adalah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi dalam situasi hari ini dengan adanya hasil penelitian dan tidak beraninya mereka melakukan tes DNA, maka itu satu bukti nyata real bahwa mereka bukan cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sekalipun demikian, kalau mereka betul-betul memiliki ilmu pengetahuan, beradab, bertingkah laku yang baik, menghargai ulama-ulama Nusantara, tidak menempatkan dirinya sebagai seolah-olah orang yang ada pada posisi di atas dan orang lain ini di bawah, karena menganggap kastanya jauh lebih tinggi karena suriat Rasulullah. Nah, saya kira
selama semua itu dia hilangkan di dalam dirinya, berbaur dengan masyarakat pribumi, saya kira tidak ada masalah. Tetap mereka harus dihormati sekalipun tidak dalam kapasitasnya sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira kayak Abbas Buntet mau ngunci di situ. Jadi kalian tidak perlu khawatir tidak akan mendapatkan tempat di Nusantara ini. Kita ini adalah merupakan warga negara yang memiliki etika, memiliki tata krama yang jauh sebelum Islam datang itu sudah ada di tengah-tengah masyarakat di Nusantara ini. Jadi saya kira apa yang menjadi catatan penting dari Kiai Abbas ini harus dilakukan oleh kelompok Lawi. Mereka harus merubah dirinya, tidak lagi mengandalkan doktrin-doktrin sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila mau ada tempat di Nusantara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.